Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Diaul Aulia dari kelas Tadris Bahasa Inggris C. Di sini akan menerangkan kitab Minhajul Arifin karangan Imam Al-Ghazali. Sebelumnya, Minhajul Arifin sendiri ini berarti orang yang terpilih, arifin yang berada di jalan kebenaran. Jadi Minhajul Arifin sendiri ini berarti orang yang terpilih, arifin, orang yang terpilih mengetahui jalan-jalan kebenaran, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai membaca kitab Minhajul Arifin, marilah kita tawasul kepada pengarang kitab, kepada musonif. Semoga kitab yang kita baca ini menjadi barokah bagi kita ilmunya. Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi nuri qulubal arifina bidzikrihi. Alhamdulillahi, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi nuru qulubal arifina bidzikrihi, yang telah menyinari hati para kekasihnya, bidzikrihi, yang mengingatnya. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan di sini adalah kalimat nawar. Mengapa Allah nawar? Berdasarkan surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nurus samawati wal ard. Nah, kata para mufassir, Allah itu munawwir, disebutkan masdarnya, tapi yang dimaksud yaitu isim fa'ilnya. Allah itu bukan nur, melainkan Allah itu yang memberikan cahaya. Allah yang memberikan cahaya kepada para kekasih-kekasihnya, kepada memberikan cahaya kepada bumi dan bulan, sehingga bumi dan bulan bisa menerangi kita semua. Memberikan cahaya kepada bulan, matahari, sehingga ketika siang kita bisa menerangi kita, ketika malam juga bisa menerangi bumi. Nah, jadi maknanya nawir di sini itu Allah memberikan cahaya, bukan nurnya tadi. Wantik alsinatahum bisyukrihi, jadikan lisannya dengan bersyukur kepada Allah. Allah jadikan lisan para kekasih-kekasihnya itu selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengingat nama Allah, selalu mengucapkan kata syukur. Wa amara jawarihum bi khidmatihi, dan Allah yang memakmurkan anggota tubuhnya. Allah terangi para kekasih-kekasihnya, dia selalu berpikir. Allah memakmurkan anggota tubuhnya. Allah selalu membuat anggota tubuh dia sehat. Allah berikan dia kemampuan untuk beribadah kepadanya, supaya dengan kemampuan yang diberikan Allah, dia selalu mengucapkan syukur. Fahum fi riyadil insi yarta'una, dan para aulia di dalam taman ketenangan. Nah, para aulia tadi selalu mengucap syukur. Para aulia selalu disinari oleh Allah dengan cahayanya Allah. Yarta'una, mereka menikmatinya. Para aulia menikmati, dia serasa mereka berada di dalam taman ketenangan karena dekat dengan Allah. Wa ila autari wal mahabbati, dan mereka di dalam cinta, di dalam sarang cintanya Allah.
Ya'wuna, nama Allah, mereka menyebut nama Allah. Dzakarahum fadzakaruhu, Allah mengingat mereka dan mereka juga mengingat Allah. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan lebih dekat kepada kita. Allah pernah berkata, ketika kamu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadamu seperti aliran darahmu. Ketika kita selalu mengingat Allah, Allah akan juga selalu mengingat kita. Wa ahabbahum fa ahibbuhu, dan Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah. Para aulia, mereka mencintai Allah, begitu juga sebaliknya. Allah juga sangat mencintai para kekasih-kekasihnya, para aulia. Wa radiya, dan Allah meridhoi para aulia, anhum faradu'an, dan mereka juga meridhoinya. Ra'su malihim al-iftiqaru wa nidamu amrihim. Ra'su malihim al-iftiqaru, dan modal mereka adalah merasa butuh. Wa nidamu amrihim, dengan segala urusannya. Mereka diberikan ketenangan ketika mereka dekat kepada Allah. Allah membuat mereka merasa butuh dengan cara Allah berikan di dalam hatinya ruang. Ketika kita tidak tenang, kita harusnya mendekat kepada Allah, karena Allah berikan ruang sedikit itu untuk kita mendekat kepada Allah, untuk kita menenangkan hati kita dengan cara kita berzikir kepada Allah. Al-ittiraru, mendesak. Jadi ketika para aulia merasa butuh kepada Allah, mereka mendesak meskipun mereka tidak butuh kepada Allah. Seakan-akan ibadah yang dilakukan para aulia itu ibadah meminta kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh, dengan mendesak, dengan khidmatnya mereka. Allamahum dawa ad-dunub, Allah ajarkan mereka obat-obat dosa. Wa arrafahum tibbil qulub, obat hati. Yang dimaksud obat-obat dosa ini yaitu obat hati. Obat-obat hati yang menyembuhkan kita dari sifat iri, sombong, dengki, kikir, dan yang lainnya. Fahum masabihu anwari hujjatihi, maka mereka adalah lampu-lampunya yang menerangi hujahnya Allah. Jadi para aulia itu adalah lampu-lampu yang menerangi hujahnya Allah. Pemafatihu khazaini hikmatihi, dan pembuka segala pembendaharaan hikmahnya. Imma muhimmul qamarit tali'i, mereka adalah rembulan yang bersinar. Wa qaiduhumun nurus sati', penuntun mereka adalah cahaya yang berkilauan. Para aulia itu seperti rembulan yang bersinar. Penuntun mereka adalah cahaya, karena di atas tadi Allah telah menyinari para kekasihnya. Sayyidul mawali wal arab, tuannya para tuan dan tuan para orang-orang Arab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ats-tsamaratu zakiyatu minas sajaratil al-mubarakah, yang bersumber dari pohon yang diberkati, yang mana beliau merupakan buah yang suci. Jadi para aulia itu adalah buahnya, mereka adalah buahnya yang suci yang bersumber dari pohon yang telah diberkati. Allatisluha at-tauhidu, yang mana akarnya adalah tauhid pada Allah. Jadi pohon akarnya adalah kita tauhid kepada Allah. Buahnya para aulia tadi, buah sucinya yang bersumber dari pohon yang diberkahi. Wa furu'uhat taqwa, dan cabangnya adalah takwa. La syarqiyatu wala gharbiyatun yakadu zaituha yudi walau lam yamsashu narun nurun yahdillahu linurihi man yasha'u wa yadribullahul amthali linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Dan tidak didapati di timur dan di barat. Jadi ada yang bilang Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad dilahirkan di Arab,
tanah Arab posisinya tidak berada di timur maupun di barat, berada di Asia Tengah, yang menjadikannya minyak yang bersinar. Jadi Nabi Muhammad menjadikan perumpamaan sinar yang menerangi timur dan juga menerangi daerah timur dan juga menerangi daerah barat. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurihi. Siapa orang yang tidak dijadikan bagi dirinya cahaya, siapa orang yang Allah tidak jadikan bagi dirinya cahaya, maka dia tidak mempunyai cahaya. Ketika Allah sudah memilih, Allah tidak jadikan mereka tidak mempunyai cahaya di dalam hatinya, maka mereka merasa maksiat itu sudah mereka merasa maksiat itu suatu kenikmatan, karena Allah tidak berikan cahaya di dalam hatinya, maka dia tidak punya cahaya. Allah tidak memberikan dia cahaya ketika Allah tidak memberikan dia cahaya. Allah menakdirkan dia tidak ada cahaya. Sallallahu alaihi wasallam sholatan taluhu fis samawati atharuha, dengan sholawat yang nampak bekasnya. Wa ta'alu fi jananil khalidu anwariha, dan pada pandangan dan indah cahayanya yang kekal di surganya yang tinggi. Sholawat kepada Nabi Muhammad, ketika kita bersolawat kepada Nabi, nampak bekasnya di langit, indah cahayanya, kekal di surganya yang tinggi. Al-anbiya akhbaruha, para anbiya, sholawat kepada Nabi Muhammad dan para anbiya, akhbaruha, beritanya, wa ala alihi thahirina wa ashabihil mutahhirin, dan senantiasa keluarganya yang suci, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung masuk babul awal, al-bayanu nahwul muridin, bab tentang nahwul muridin, mencari Allah. Di sini mencari Allah adalah bukan tentang zatnya Allah, melainkan mencari di sini konteksnya ialah kita mencari mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Yaduru ala salasati usul, terdapat tiga cara. Al-khawfu war-raja'u wal-hubbu. Al-khawfu yang pertama takut, war-raja'u berharap, war-raja'u berharap, dan wal-hubbu ialah cinta. Mengapa Imam Ghazali menyebutkan khauf dulu sedangkan cinta yang terakhir? Padahal kalau misalkan kita mencari seseorang, itu yang pertama harusnya cinta. Ketika kita sudah cinta kepada seseorang, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mendekat kepadanya. Kenapa Imam Ghazali menyebutkan al-hubbu yang terakhir, bukan al-hubbu yang pertama? Karena yang didahulukan rasa takut. Ketika kita mau mendekat kepada Allah, kita dahulukan rasa takut kita. Ketika kita dahulukan rasa takut kita, kita menghindari apa yang Allah tidak suka, dan kita dekati apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah suka, apa yang membuat kita lebih dekat kepada Allah. Nah, baru ketika orang yang dalam fase pertama untuk mencari Allah, mendekat kepada Allah, ketika kita dahulukan hubbu, belum ada rasa hubbu di dalam hati mereka, belum muncul di dalam hati mereka rasa hubbu, karena mereka harus menghindari dulu, mereka harus takut dulu kepada Allah, kepada siksanya, kepada hari akhir yang akan menimpanya. Jadi sehingga mereka bisa menghindari larangan-larangan Allah. Fal khawfu
Maka rasa takut adalah dari fur'ul ilmi, dari ilmu. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka rasa takutnya akan semakin besar. Orang awam ketika mereka orang awam ketika terkena najis, mereka tetap sholat, itu dia tidak begitu dosa, karena orang awam dia tidak tahu najis itu seperti apa, cara kita bersuci, atau sebelum sholat kita harus bersuci, istinja, dan lain sebagainya. Ketika orang yang berilmu itu menjadikannya dosa karena dia sudah tahu apa yang menjadikan hal itu dilarang. Nah, jadi khauf itu datangnya dari ilmu. Ketika orang yang banyak ilmu, maka dia rasa takutnya lebih besar. Rasa takut dia kepada Allah, rasa takut dia bermaksiat, seperti itu. Dan yang kedua, warroja'u furu'ul yakin. Warroja'u furu'ul yakin, dan tanda takut adalah lari. Warroja'u furu'ul yakin, dan tanda takut dan tanda berharap adalah mencari. Warroja'u furuqul yaqin, dan tanda berharap adalah mencari. Ketika kita berharap kepada seseorang, kita akan mencari. Ketika kita berharap kepada dosen atau guru kita berharap nilai yang bagus, kita akan mencari bagaimana caranya supaya nilai kita itu nantinya bagus. Kita mencari cara nilai yang bagus karena kita yakin guru itu akan memberikan nilai yang bagus. Kita mencari caranya, mungkin dari ini. Yang ketiga, wal hubbu furu'ul ma'rifat, dan tandanya cinta adalah ma'rifat. Ketika seseorang yang sudah ma'rifat, berarti artinya dia sudah punya rasa cinta. Fadhalilul khawfu, dan tandanya takut al-harbu adalah lari. Tanda takut adalah lari dari maksiat. Kalau kita takut, kita lari dari maksiat. Wadhalilur roja at-tolabu, tanda berharap. Wadhalilur roja'u at-tolab, tanda berharap adalah mencari. Tanda berharap adalah mencari. Wadhalilul hubbu itharul mahbub, dan tanda cinta adalah memberi. Ketika kita cinta, kita memberikan kepada seseorang. Misalkan kita cinta seseorang, kita berikan dia kasih sayang dan lain sebagainya. Wamithalu dzalik, contoh misalnya dari ketiga itu al-harrum wal masjidu wal ka'batu. Al-harram tanah haram, wal masjidu dan masjid, wal ka'batu dan Ka'bah. Faman dakhala haramal iradah aman minal khalqi. Siapa orang yang masuk tanah haram, maka aman dari makhluk. Ketika kita masuk tanah haram, kita aman dari makhluk. Waman dakhalal masjidu aminta jawarihuhu ayyasta'milaha fi ma'siyati. Ketika kita masuk masjid, maka aman tubuh kita dari dimanfaatkannya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, waman dakhalal ka'bati amin qalbuhu ayyashtaghila. Ketika kita masuk ke dalam Ka'bah, maka aman hati kita dari sibuk selain mengingat Allah. Dan jadi dimisalkan ketiga tadi, yaitu khauf, roja dan hubbu, dimisalkan al-harram wal masjid wal ka'batu. Ketika kita masuk ke tanah haram, maka aman kita dari makhluk. Lalu ketika kita sudah masuk tanah haram, kita masuk ke masjid.
Ketika kita sudah masuk ke masjid, maka aman tubuh kita dari dimanfaatkannya untuk maksiat. Jadi tubuh kita terhindar dari maksiat kepada Allah. Ketika kita masuk Ka'bah, maka aman hati kita dari sibuk selain mengingat Allah. Bighairi dzikrullahi azza wa jalla, jadi sibuk selain Allah. Fa'id asbah al-abdu lazimahu ayyamburo fi dzulmatil laili wa nurin nahar. Apabila masuk waktu pagi, al-abdu, seorang hamba, lazimahu ayyamburo fi dzulmatil laili wan nur, wajib melihat gelapnya malam dan terangnya siang. Wa ya'lamu an ahaduhuma idza dhahara, dan dia tahu bahwasanya salah satu dari keduanya, idza dhahara, bahwasanya salah satu dari keduanya, idza dhahara azalla sahibahu anil wilayah, melengsarkan yang menempatinya daripada kekuasaannya. Jadi Imam Ghazali mengibaratkan kita, lihatlah pagi, ketika siang seakan-akan menjadi raja, dia tidak akan lama, dia akan tergantikan oleh malam, oleh raja malam. Ketika malam datang seakan-akan raja, dia tidak akan lama, dia juga akan tergantikan oleh terangnya siang, terangnya pagi. Fakadzalika, begitu juga nurul ma'rifah idza dhahara, seandainya nurnya masuk, cahaya ma'rifat, ketika nur masuk ke dalam hati kita, cahaya ma'rifat masuk ke dalam hati kita, azalla dzulmatal ma'asi anil jawarihi, maka cahaya itu akan melengsarkan kemaksiatan. Ketika cahaya ma'rifat masuk ke dalam hati kita, maka otomatis maksiat akan lengser dari hati kita. Cahaya ma'rifat masuk ke dalam hati kita, kita hanya mengingat Allah, dan jelas kita akan menghindari yang namanya maksiat. Fa'idza kanat halatahu halat yardaha, dia orang yang mendapatkan keadaan yang membuat dia ridho. Lil hululil maut syakarallahu, kalau seandainya dia mati, maka ala taufiki wa ismatihi, maka taufik dan ismatihi, penjagaan Allah selalu menyertainya. Mengapa? Ketika dia sudah, andaikan ya, dia sudah ridho kepada mati, andaikan aku ridho, misalkan aku dicabut nyawa aku esok, mengapa di sini Allah selalu melimpahkan taufik dan ismah kepadanya? Karena jelas orang yang merasa dia sudah ridho dengan kematiannya, misalkan besok saya cabut nyawanya, saya sudah ridho, jelas dia sudah memiliki tabungan amal yang banyak, sehingga nanti dia sudah siap ketika malaikat menanyanya tentang azab kubur, tentang nanti hari akhir, bagaimana pertanggungjawabannya atas perlakuannya di dunia, dia sudah siap atas semua itu, karena dia sudah memiliki amal yang cukup untuk dibawanya nanti ke akhirat. Wa in kanat halatahu halat yakrahu ma'ahal maut, kalau seandainya dia punya keadaan yang mana keadaannya membuat dia itu intaqal, yang membuat keadaannya itu lain, atau kalau seandainya dia punya keadaan yang membuat keadaannya dia itu sudah melenceng, intakil, berpindahlah. Ketika kita sudah merasa kita jauh dari Allah, intakil, maka berpindahlah. Anha bisihatil azimah, dengan kesungguhan yang benar, kesungguhan darinya yang benar. Ketika kita sudah merasa jauh dari Allah, kita ingat mati, maka intakil, berpindahlah dengan kesungguhan. Ketika kita sudah merasa jauh dari Allah, maka berpindahlah, cari jalan yang benar dengan kesungguhan. Wa kamalil jahdi, dan kesungguhan yang sempurna, dengan kesungguhan benar dan jelas yang sempurna. Wa alima an la ahada malja'a minallahi illa ilaihi, sebagaimana
Dia harus tahu tidak ada tempat kembali pada Allah kecuali kepada Allah sendiri. Tidak ada tempat kembali kepada Allah selain Allah sendiri. Kama annahu la wusula ilaihi illa bihi, sebagaimana tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali sebab Allah. Tidak ada yang akan sampai kepada Allah sebab Allah. Jadi tidak mungkin tidak ada yang meninggal karena selain takdir Allah. Fanadima ala ma afsada min umrihi, maka dia menyesali atas apa yang rusak dari umurnya, min umrihi, atas apa yang rusak dari umurnya. Ketika dia sudah jauh pada Allah, baru dia menyadari apa yang telah rusak dari dirinya, apa yang selama ini membuat dia merasa rugi. Umur sudah tua, selalu bermaksiat. Dia baru menyesal setelah merasa semakin jauh dari Allah. Bisu'i ikhtibarihi, dengan sebab pilihannya yang buruk. Jadi semua apa yang telah dia lakukan selama ini itu sebab pilihannya sendiri yang buruk. Wa ista'ana billahi ala tadhiru dhahirihi minad dunub, dari membersihkan dohirnya dan minta tolong dari membersihkan dohirnya dari dosa. Wa ista'ana billahi ala tadhiru dhahirihi minad dunub, dan minta tolong dari membersihkan dohirnya dari dosa. Kita beribadah, kita meminta supaya kita bersih dari dosa. Wa tasfiyati batinihi minal uyun, dan mensucikan batin dari aib, mensucikan batin kita dari aib-aib. Wa qata'a zunnaro al-ghaflah an qalbihi, dan dia memutuskan dari hatinya kelalaian ketika dia sudah meminta tolong untuk membersihkan dohirnya dari dosa, membersihkan batinnya dari aib. Maka dia juga harus meninggalkan hatinya dari yang namanya kelalaian, lalai dalam melakukan sholat, lalai dalam kita mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah. Wadfa'anna rasyahwata an nafsihi, dan dia memadamkan api syahwat dari dirinya, Wa istiqomah ala tariqil haqqi, dan istiqomahlah di jalan yang baik. Ketika dia sudah benar, dia sudah berpindah dari jalan yang belok ke jalan yang lurus, maka istiqomahlah ke jalan yang baik ini. Warokiba mati atas sidki, dan dia kendarai kendaraan kejujuran. Ketika dia sudah berpindah dari jalan yang belok ke jalan yang lurus dan dia istiqomah di jalan yang baik, maka selanjutnya dia mengendarai kendaraan kejujuran. Dia jujur dalam setiap hal. Fa innaha dzalilul akhirah, karena siang adalah dalilnya akhirat. Walailu dalilud dunia, dan malam adalah dalilnya dunia. Mengapa Imam Ghazali di sini mengibaratkan siang adalah dalil akhirat dan malam adalah dalil dunia? Seperti yang tadi, Imam Ghazali menyuruh kita melihat wal abdu, para hamba, lihatlah ketika subuh, ketika pagi, dia seakan-akan menjadi raja. Tapi menjelang sore dia akan tergelincir dan terganti oleh malam. Ketika malam dia tidak akan seakan-akan berkuasa, tapi tidak akan lama, dia akan tergantikan oleh cerahnya pagi. Mengapa Imam Ghazali menyuruh kita melihat ini? Karena ketika di dalam hati kita ada dunia, maka kita jauh dari Allah. Jadi seperti ketika kita mendekat pada dunia, maka kita jauh dari akhirat. Ketika kita mendekat kepada akhirat, maka kita akan jauh kepada dunia.
Nah, seperti itu contohnya. Maka kenapa Imam Syafi'i di sini contohnya nahar dalil akhir, siang adalah dalil akhirat dan dunia adalah dan malam adalah dalil dunia. Jadi contohnya ketika kita mendekat kepada akhirat, maka kita akan jauh kepada dunia, dan ketika kita mendekat kepada dunia, maka kita akan jauh kepada akhirat. Wan naumu syahidal maut, dan tidur adalah tandanya mati. Wal abdu qadimun ala ma aslafa, seorang hamba itu berhadapan dengan apa yang telah lalu. Seorang hamba itu menghadapi apa yang telah dihadapinya di lalu. Dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, kesalahan apa yang sudah saya lakukan di masa lalu sehingga dia menyesali di masa tuanya nanti, di masa dia sudah berumur. Wa nadhimun ala ma khalafa, yaqulullahi azza wa jalla, maka berkata Allah azza wa jalla, yunabbal insanu yawma idzini lima qaddama wa akhara, diberikan nanti kepada manusia berita wa akhara, yang akhir. Berita nanti diberikan kepada manusia tentang berita-berita wa akhara, berita-berita hari akhir. Lanjut babus tsani, bab kedua, babul ahkami, bab tentang hukum. I'rabul qulubi ala arba'ati anwa'in, perubahan hati itu terbagi menjadi 4. Raf'un, yaitu naik, wa fathun, yaitu terbuka, wa khafdun, yaitu turun, dan wa waqfun, yaitu berhenti. Jadi perubahan hati itu ada 4. Raf'un, wa fathun, wa khafdun, dan yang terakhir yaitu wa waqfun. Naik, terbuka, turun, dan tertutup. Faraf'ul qalbi fi dzikrillahi ta'ala, maka terangnya hati itu sebab berzikir pada Allah. Faraf'ul qalbi fi dzikrillahi ta'ala, maka terangkatnya hati itu sebab berzikir pada Allah. Maka terangkatnya hati, naiknya hati itu sebab berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah, hati kita terangkat, naik. Wa fathul qalbi fi ridhahi, terbukanya hati itu karena ridho dari Allah Ta'ala, fi ridho anillahi ta'ala, karena ridho dengan Allah Ta'ala. Kita ridho dengan perintahnya, kita ridho dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, cobaan, semua cobaan yang Allah berikan kita ridho, maka terbukanya hati. Penyebab terbukanya hati. Wa khafdul qalbi fil istighali bi ghairillahi ta'ala, maka turunnya hati itu karena sibuk dengan selain Allah. Turunnya hati, ketika hati kita naik itu sebab kita berzikir, kita mengingat Allah. Ketika turunnya hati itu sebab kita sibuk selain dengan Allah. Wa waqful qalbu fil ghaflati 'anillahi ta'ala, dan berhentinya hati itu karena kita lalai. Kita lalai kepada apa yang Allah perintahkan, sholat, puasa, menjaga marwah kita sebagai perempuan. Kita lalai, itu menyebabkan tutupnya hati kita. Fa'alamatur raf'u salasatu asya, dan tandanya hati lagi naik itu ada 3. 1. Wujudul muwafaqah, adanya kesesuaian dengan perintah dan larangannya Allah. Ketika hati kita sudah sesuai dengan perintah, kita menjalankannya dengan penuh rasa ikhlas, maka itu bukti terangkatnya hati. Wa faqdul mukhalafah, dan tidak menyeleweng, kita tidak menyeleweng, tidak berbuat maksiat. Wa dawamus syauqu, dan terus menerus rindu pada Allah dan Rasulnya. Wa alamatul fathi salasatu asya, tanda terbukanya hati itu ada 3. Tadi tanda naiknya hati itu ada 3. 1.
adanya kesesuaian terhadap perintah Allah, tidak menyeleweng terhadap perintahnya dan ajarannya terhadap perintahnya. Dan yang ketiga yaitu selalu rindu kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tanda terbukanya hati ada 3. Wa alamatul fathi salah satu asya. Tanda terbukanya hati ada 3. 1. Tawakal wasidki, yaitu tawakal dan jujur. Wal yaqina, dan yakin. Tawakal, jujur, dan yakin. Wa alamatul khafdi, jadi tanda terbukanya hati yaitu tawakal, jujur, dan yakin. Wa alamatul khafdi, dan alamat turunnya hati salah satu asya itu juga ada 3. Al ujub, ujub bangga diri, lupa diri, terlalu sombong. War riya'u, riya suka pencitraan. Dia semuanya sebab manusia kepingin butuh validasi. Wal harsu, kikir. Wa huwa mura'atud dunya, dan sikap kita selalu mementingkan dunia. Dan tanda turunnya hati itu ada 3. Ujub, riya, dan kikir, dan juga selalu mementingkan dunia. Wa alamatul waqfi salah satu asya, dan alamat berhentinya hati itu juga ada 3. Sebelum lanjut ke alamat berhentinya hati, di sini saya ingin menerangkan sidik. Sidik di sini ada 7. Yaitu pertama sidik lisan, dari ngomongnya yang benar. Sidqul azmi, yaitu tekadnya yang jujur. Yang ketiga sidqu fin niyah, yaitu dia jujur dalam niatnya yang jujur. Yang keempat yaitu sidik fi wafa'il azmi, yaitu benar dalam menunaikan janji. Ketika kita benar dalam menunaikan janji disebut sidik fi wafa'il azmi. Yang kelima yaitu sidqu fil amal, sidik dalam berbuat amal, berbuat. Yang terakhir yaitu sidqi la nihayatalaha, yang tidak ada ujungnya. Ya, sidqi ini termasuk sidik yang biasanya sudah yang paling tinggi para ulama-ulama. Sidik ini tuh kita merasa di seluruh tempat kita harus jujur meskipun tidak ada orang yang melihat. Tadi tanda berhentinya hati itu ada 3, yaitu 1. Zawalu halawat ta'at, telah hilang manisnya tanda kita berbuat taat. Ketika kita sudah hilang manisnya atau rasanya berbuat taat, itu adalah tanda berhentinya hati. Wa adamu marorotil maksiyah, tidak adanya kepahitan dalam maksiat. Ketika kita berbuat taat, kita tidak ada rasa manis, tidak ada rasa adem mungkin dalam hati kita ketika kita beribadah. Dan wa'adamu marorotil maksiat, tidak adanya kepahitan dalam maksiat. Kita kayak fine aja sih melakukan maksiat. Nah, itu termasuk tanda berhentinya hati. Watibasul halali, dan campurnya yang halal dengan yang haram, tidak tahu yang mana yang haram dan yang halal, termasuk barang-barang syubhat. Yang ketiga, al-babus tsalits, babur ru'yati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu merupakan hal yang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dalam kitab ini Imam Ghazali mewajibkan kita belajar ilmu al-anfas. Nah, al-anfas adalah jamak dari kata nafas. Ada yang bilang ilmu nafas ini ialah ilmu yang mempelajari cara berzikir dengan nafas. Maksudnya ketika kita bernafas, kita menyebut nama Allah. Dan ketika kita mengeluarkan nafas, kita juga menyebut nama Allah. Jadi kita menghirup nafas, mengeluarkan, kita selalu mengingat nama Allah. Tapi bukan itu yang dimaksud Imam Ghazali di bab ini. Yang dimaksud ialah
Yang dimaksud di sini adalah setiap waktu kita mengingat Allah, setiap nafas kita selalu berzikir kepada Allah. Itu yang dimaksud. Wa huwa alimul anfasu fayajibu an yakuna nafsul muridu. Maka wajib bagi seorang murid, fayajibu an yakuna nafsul murid. Maka wajib seorang murid setiap nafasnya syukron au udron, meminta berterima kasih dan meminta ampun pada Allah. Jadi bagi setiap murid para pencari Allah, ketika bernafas maka wajib baginya untuk berterima kasih atas apa yang Allah berikan, nafas udara yang telah Allah berikan, dan selalu meminta ampun kepada Allah atas saat dia bernafas. Fa in kibala fa fatlun wa in rudda fa'atlun. Kalau diterima amal kita maka itu fafatlun, maka itu murni karunia Allah. Fa in qubila fafatlun, kalau diterima amal kita, fafatlun, maka itu murni karena karunia Allah. Wa in rudda fa'atlun, dan jika amal kita ditolak, itu juga karena keadilannya. Ketika amal kita ditolak oleh Allah, Allah adil. Mungkin ada sesuatu maksiat, sesuatu hal yang membuat kita terhalang, membuat pahala kita terhalang, atau membuat doa kita terhalang. Fataitul harokati bitaufik, maka gerakan taat itu karena taufik. Wasakanu bil ismah, sedangkan diamnya karena ismah, perlindungan. Gerakan taat itu karena taufik, sedangkan diamnya adalah perlindungan. Wala yastaqimu dzalika lahu, dan tidaklah istiqomah yang demikian itu bagi dirinya. Janganlah kita mencobalah kita untuk istiqomah ke jalan Allah. Mencobalah kita selalu bersyukur, beristiqomah, selalu bersyukur kepada Allah. Al-abad dawamul iftikor, terus menerus merasa butuh pada Allah. Kita sebagai hamba Allah jelas selalu merasa butuh pada Allah. Wal ittiror, dan berpasrahlah. Ketika kita selalu merasa butuh pada Allah, kita akan mengingat Allah, kita merasa mungkin kita kurang bersyukur atas apa yang Allah berikan. Jadi mungkin kita harus beristiqomah untuk selalu mengingat nama Allah. Wa miftahu dzalik dzikrul maut, dan kunci berpasrah yaitu adalah kita mengingat mati. Kunci kita berpasrah adalah kita selalu mengingat mati. Kita mengingat mati, kita ingat kepada Allah, kita berpasrah. Li anfihi rohata minal habsi wa najati minal adu, karena mengingatnya dapat menimbulkan rasa merdeka dari rasa terbelenggu dan intimidasi musuh. Karena mengingat Allah, kita jelas meninggalkan maksiat, dan kita akan merasa kita meninggalkan maksiat, kita menjalankan apa yang jelas membuat pahala kita banyak. Otomatis kita merasa merdeka dari rasa terbelenggu dan intimidasi musuh. Rasa terbelenggu kita bagaimana di akhirat nanti, begitu. Wan najati minal udni, dan menajati minal udni, dan intimidasi musuh tadi. Wa qawamu birodil umri, supaya kita ingat mati, anggaplah bahwa birodil umur, bagai usia kita hanya 1 hari. Ila yaumi wahid, berarti lanjut ya. Berarti ila yaumil wahid, ingatlah bahwa usia kita hanya 1 hari. Walan yaltaimu dzalika illa bitafakkur, bitafakkur fil awqats,
dan tidak akan muncul perasaan ingat mati kecuali dia bertafakur dengan waktu. Al-awqas, dengan kekosongan. Tidak akan ingat mati jika dia tidak bertafakur dengan waktu yang kosong. Jika waktu yang kosong dia bertafakur, maka dia akan ingat mati. Wababul fikril faro, dan pintunya agar kita bisa tafakur. Wasababul faro wizahid, dan pintunya agar kita bisa tafakur yaitu adalah wasababul faraghil zahid, dan sebab kekosongan adalah zuhud. Kita merasa kosong, tapi kekosongan itu sebab zuhud, sebab kita menjauhkan diri dari hal duniawi. Wa hadzal zahidut taqwa, dan takwa yang pokok adalah zuhud itu sendiri. Wasana muttaqwal khauf, dan puncaknya takwa adalah takut. Wazimamul khaufil yaqin, dan tali kendalinya adalah yakin, dan tali kendalinya takut adalah yakin. Wanidhamul yakin al khalwah, dan keyakinan sendiri bisa didapati melalui al khalwah, dan keyakinan sendiri bisa didapati melalui kita menyepi untuk beribadah. Al khalwah, dan keyakinan sendiri didapati ketika kita berkholwat untuk beribadah, hanya berdua dengan Allah. Wal ju'u, dan lapar. Wa tamamu hal jahdu was sabru, dan kesempurnaan keduanya adalah dengan musyahadah dan sabru, sabar. Wa tariqu has-sadqu wa dalilus sadqul ilmi, dan jalan keduanya adalah jujur. Nah, masuk babur rabi', bab yang keempat, babun niat, babnya niat. La budda lil 'abdi minan niyati fi kulli harakatin wa sukunin. Haruslah seorang hamba baik gerak maupun diamnya harus disertai dengan niat. Jadi seorang hamba mau dari gerak maupun diamnya harus disertai dengan niat. Fa innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa wan niyatul mu'minun khairu min 'amalihi. Sesungguhnya dalam seluruh perbuatan harus dengan niat. Seluruh perbuatan itu harus didasari dengan niat. Menurut Imam Syafi'i, sungguhnya amal itu hanya saja sah dengan niat. Sedangkan menurut Imam Hanafi, sempurnanya amal itu adalah dengan niat. Dan tiap-tiap orang akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Wan niyatu takhtalifu ala hasabi, dan niat itu berbeda-beda, ikhtilafu al-awqat, sesuai dengan perbedaan waktu. Wasahibun niyatu nafsahu minhu fi ta'ab, dan orang yang berniat itu lelah. Wan nasu minhu fi rohatin, adapun manusia terhadap niat itu santai. Manusia itu santai terhadap niat. Walaisa syai'an 'alal muridu as'abu min hifdzin niyah, dan tidak ada sesuatu bagi seseorang dari menjaga niat. Babul khamis, bab yang kelima, babul dzikri, babul dzikri. Ij'ala qalbaka qiblatan lisanika wash'ur 'inda dzikri. Jadikanlah hatimu sebagai kiblat lisanmu. Jadikanlah hatimu sebagai kiblat lisanmu. Maksudnya di sini ialah ketika hatimu berniat dulu tadi ya. Bab yang selanjutnya kan berniat, hati kita berniat. Jadi jadikanlah hati kita kiblat untuk kita berniat untuk berzikir. Jadi menjadikan kiblat hati kita, lisan kita, jadi menjadikan hati kita kiblat untuk kita berzikir. Wash'ur in the dzikri. Terus hayya al ubudiyah. Rasakanlah ketika kita berzikir,
maka malu. Kita akan malu. Malunya kita akan menjaga adab. Ketika berzikir kita menutup aurat kita. Wahai batar rububiyah, dan rasa takut yang menjadikan kita istiqomah. Rasa takut kita yang menjadikan kita selalu istiqomah dan berpikir kepada Allah. Wa'lam bi anna Allah ta'ala ya'lamu sirra qalbaka, dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui rahasia hatimu. Wa yara dhahiri fi'lik, Allah melihat zahir perbuatan kita. Dari luar Allah melihat perbuatan kita meskipun orang-orang tidak tahu. Wa yasma'u najwa qaulik, dan Allah mendengarkan perkataan bisikan rahasia di hatimu. Fa'usilu qalbaka bil husni, cucilah hatimu dengan kesedihan. Cucilah hatimu dengan kesedihan, mengingat merindu baginda Nabi, berzikir kepada Allah. Wauqid fihi naral khauf, dan nyalakan padanya api rasa takut. Fa idza zala hijaba ghaflah an qalbak, maka apabila telah hilang hijab kelalaian dari hatimu. Ketika kita sudah memadamkan api rasa takut, maka apabila telah hilang fa idza zala hijabal ghaflah an qalbak, maka apabila telah hilang hijab kelalaian dari hatimu, kana dzikruka bihi ma'a dzikrihi lak, maka zikirmu bersama dengan zikirnya Allah. Ketika kelalaian telah hilang dari kita, maka zikir Allah bersama zikir kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata, walidzikrullahi akbar, dan sungguh berzikir kepada Allah adalah sesuatu yang paling besar. Li'annahu dzikruka ma'al ghanni anka wa anta dzikratuhu ma'al faqiru ilaih. Seorang hamba akan tenang hatinya jika di saat mengingat Allah. Seseorang hamba akan tenang hatinya sertai mengingat Allah sambil bergetar hatinya. Faqala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati-hati menjadi tenang. Fayakunu itminanul qalbi fi dzikrillahi lahu wa wajilahu fi dzikrillah, maka dijadikan tenangnya hati ketika mengingat Allah, dan juga rasa takutnya mengingat hanya untuk Allah. Dijadikan hatinya tenang karena kita mengingat Allah, dan juga dijadikan hatinya rasa takutnya hanya untuk kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajalat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah akan bergetar hatinya. Wa dzikru dzikroni, zikir sendiri ada dua. Dzikru kholisu, zikir kholis yang pertama yaitu zikir murni, bimuwafaqatil qalbi, zikir kholil dengan kesesuaian hati. Zikir kholis itu dengan kesesuaian hati. Fi suqutin nadhar ila ghairillah, pada pandangan dalam menggugurkan pada selain Allah. Jadi zikir kholis itu zikir yang murni, yaitu zikir yang menggugurkan pandangan kita pada selain Allah, menggugurkan pandangan kita pada selain Allah. Untuk maksudnya itu menggugurkan pandangan kita untuk misalkan kita melihat itu nikmat melakukan maksiat, kita melihatnya biasa. Wa dzikru shafin bi ghana'il himmah, dan zikir yang kedua adalah zikir shaf, yaitu zikir yang jernih dan murni, yang memfanakan segala semangat atau ambisi daripada zikir. Jadi yang soft yaitu zikir murni, yaitu yang memfanakan segala ambisi. Jadi selain zikir kita biasa tidak berambisi, selain kita berzikir kepada Allah. Itu zikir yang soft, yang kedua jernih. Yang pertama yaitu zikir kholis yang murni, yang kedua zikir sofi yang jernih. Ani zikri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasi sana'in 'alaika anta kama anaita 'ala nafsik. Aku tidak dapat menghitung pujianku atasmu sebagaimana engkau dirimu sendiri.
Nah, di sini ada macam-macam zikir, yaitu pertama zikir yang jahar. Nah, zikir jahar ini zikir keras, yang kedua yaitu zikir sir, zikir di dalam hati, yang ketiga yaitu zikir khafi, yaitu zikir yang sudah tidak zikirnya, sudah nggak ada zikirnya, sifatnya muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah dari dekat. Bab sadis, bab yang keenam, yaitu bab syukri, babnya bersyukur. Wa fi kulli nafasin minan anfasil abdi ni'matulillahi tatajaddadu alaihi yalzamuhu al-qiyamu bisyukriha. Dan bagi tiap-tiap nafas dari nafas-nafas seorang hamba adalah nikmat dari Allah. Wa fi kulli nafasin, dan setiap nafas minan anfas dari nafas-nafasnya al-abdu seorang hamba ni'matullahi adalah nikmat dari Allah. Tadaddadu alaihi yalzamuhul qiyam, maka seorang hamba wajib mensyukurinya, bisyukriha, mensyukurinya. Wa adna syukri, untuk menyadari tingkatnya syukur, an yaron ni'mata minallahi ta'ala, untuk menyadari syukurnya Allah. Ini yang termasuk tingkat paling rendah dalam kita bersyukur adalah wa'adna syukra an yara ni'matullahi minallahi ta'ala, adalah menyadari bahwa itu semua berasal dari Allah. Jadi titik terendah kita bersyukur adalah ketika kita menyadari semua itu berasal dari Allah. Wa yardo bima a'tahu, dan ridho dengan yang diperintah Allah, dengan ridho dengan apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, ridho dengan apa yang Allah berikan untuk kita. Wala yukhalifuhu, dan tidak menyelewengkan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat-nikmat tersebut tidak diselewengkan, mungkin kita kaya tidak berfoya-foya, contohnya seperti itu. Bisyai'in, dengan sesuatu, min ni'mihi, dari nikmatnya Allah. Wa tamamu syukra, adapun kesempurnaannya syukur, yaitu fil i'tirafi bil lisani sirra, dia mengakui dengan lisan dan hatinya, annal khalqa kullahum, bahwasannya seluruh makhluk, semua makhluk, ya'jizuna an adza syukrihi, untuk tidak akan mampu untuk memenuhi bersyukur, untuk bersyukur. Semua ketika sudah di titik yang paling tinggi rasa syukurnya, yaitu ketika dia merasa semua makhluk ketika bersyukur kurang rasa syukurnya, akan kurang untuk bersyukur kepada Allah. Ala azwari jiz'i, atas bagian yang terkecil, min ni'amihi, dari nikmatnya Allah. Wa in balaghu aghayah al-jahud, meskipun dia itu telah mengerahkan segenap usaha yang paling maksimal. Li'anna taufiqi li syukri, karena taufik atau kemampuan engkau untuk bersyukur, nikmata hadisatan, merupakan nikmat yang wajib disyukuri. Jadi kemampuan kita untuk bersyukur hari ini, kita diberikan lisan untuk bersyukur, masih mampu untuk bersyukur hari ini, adalah nikmat dari Allah. Yajibu syukri alaiha falyazimuka ala kulli syukrin syukron, maka wajib atasmu bagi setiap kesyukuran ada syukur lagi. Maka wajib bagimu bagi setiap kesyukuran yang engkau syukuri ada syukur lagi. Jadi kesyukuran yang sekarang engkau syukuri, ada syukur lagi yang harus engkau syukuri. Ila malani hayatalah, kepada dengan apa yang tidak ada ujung dan batasnya. Fa idza tawalallahu, ketika Allah telah mengasihi seseorang, al-abdu hamlan anhu syukrah, Allah akan memberikan kepadanya kemampuan mensyukuri nikmatnya. Bisirihi, dengan kecilnya, berapapun kecilnya. Wa hatta anhu ma ya'lam anhu, sebab dia yakin bahwa sekecil apapun nikmat wa hatahu anhu ma ya'lam anhu la yablawahu wa yadha'afahu, sebab dia yakin bahwa sekecil apapun nikmat pemberiannya, maka hakikatnya tidak dapat diimbangi rasa syukur hamba. Wa makana atau irobik, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
Babus sabi', bab yang ketujuh yaitu babul libas, bab berpakaian. Al-libasu ni'matu minallahi, pakaian adalah suatu nikmat dari Allah atas ala abdihi, atas hambanya. Yasturu bihil basyarah, yang menutupi kulitnya sebagai pelindung dari segala gangguan. Walibasu taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Wa khairu libasuka ma la yashghalu, pakaian yang tidak membuat seseorang jauh dari Allah. Sarkaan wa khairu libasuka ma la yashghalu sarkaan lillahi ta'ala, pakaian yang tidak membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza libasatu thawbuka fadzakaru mahabbatillah, jika dia memakai baju maka hendaknya ingat Allah. Jadi pakaian yang terbaik adalah pakaian ketakwaan. Dan mahabbatillah, mencintai orang-orang, asatru ala abdahu, Allah mencintai orang-orang yang menutupi auratnya. Ketika kita berpakaian sebagai seorang muslim atau muslimah, wajibnya kita menutup aurat kita, maka Allah mencintai orang-orang yang menutup auratnya. Fala tafassahu ahada min khalqahu bi'iba ta'lamhu minhu washtaghalu bi'iba nafsik, sehingga tidak seorang pun mengetahui cacat yang menghinakannya. Fastaruhu bidawamil at-tiror, oleh sebab itu seseorang hendaknya sibuk ilallahi ta'ala, kepada Allah. Kita nggak usah sibuk dengan cacatnya orang lain, tentang kekurangannya orang lain. Sibuklah kepada diri kita sendiri, sibuklah hanya kepada Allah. Kita tahiru fa'inal abdi idza nasi dan bihi kana dzalik, menutupi aib kita sambil mensucikannya dengan penuh kepasrahan kepadanya. Aku wabatilahu wasdadu bihi jar'atan 'alal ma'asi, seseorang yang lupa dosanya tidak lain itu adalah hukuman. Walau antabhu min raqdatil ghaflah, sebab dengan kelalaiannya itu dia akan mengulanginya lagi. Linasbi dzunubihi, jika dia menyadari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Baina aini qalbahu nasban wala baqi alaihi bijafuni sirrahu wastawali alaihil wajilu fadha bihayain min rabbihi, maka harusnya dia, jika dia menyadari dosa-dosanya, hendaknya ia letakkan di depan hatinya kedua matanya sambil berzikir dan menangis mengingat Allah. Wa madzamil abdi yarja'u ila hauli nafsah, selama seseorang mengandalkan kekuatan dirinya, wa qawatiha, kekuatan dirinya, inqitu ainin haulillah, dia akan terputus dari kekuatan Allah. Selama dia merasa kuat, merasa tidak butuh Allah, maka dia akan terputus dari kekuatan Allah. Wa qautahu fatiruha hamatak baina yadayal khaufu war roja, oleh karena itu letakkan cita-cita Anda di antara perasaan takut dan harap. Wa abuda rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, yaitu yang mati. Babus samin, bab yang ke-8, babul qiyam, bab qiyam. Fadza qumta min firashik, maka bila engkau bangun dari tempat tidur, faqim qalbuk an firashi, maka hendaknya hatinya juga bangun. Al-batalah, dari kelalaian. Ketika engkau bangun dari tidur, maka hatimu juga harus bangun dari kelalaian. Wa ikit nafsaka an naumul jahilah, dan bangunkan jiwanya dari kebodohan. Wanhat bikulik, dan bangkitlah ilaman ahyak, dan bangkitlah kepada siapa yang menghidupkanmu. Waroda ilaika nafsak, dan yang telah mengembalikanmu atas nafasmu. Wakum bi fikrik, dan bangkitlah dengan pikiranmu.
an harokatika wa sukunik, terhadap gerak dan diam kita. Was'adi biqalbika ilal malakuti ila a'la wa la taj'ala qalbak, dan naiklah hatimu, naiklah dengan hatimu, dan naikkanlah hatimu ke tempat yang tertinggi, ilal a'la, yang tertinggi. Wala taj'ala qalbak, jangan kau jadikan hatimu tabi'an li nafsik, mengikuti nafsu. Fa in nafsa tamilu ilal ardi, karena nafsu itu cenderung condong ke bumi. Wal qalba yamilu ilas sama, dan hati itu cenderung condong ke langit. Wasta'mil qaulallahu azza wa jalla, dan gunakan firman Allah itu, ilaihi yas'adul kalim, dan gunakanlah firman Allah, ilaihi yas'adul kalmi thayyibi wal amala sholih yarfa'uh, kepadanya lah naik kalimat yang baik dan amal yang soleh yang akan mengangkatnya. Bab ta'si, bab yang ke-9, bab siwak, bab bersiwak. Wasta'milus siwak, dan memakailah siwak. Fa innahu midharatu lil fammi mardatun lir rabbi, karena siwak mampu membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Wa tahhir dhahirika wa batinik, mensucikan lahir dan batin kita. Andana sil isaatil wahlis, dari najis dan keburukan. A'malaka an kadari riya'i wal ujub, dan seluruh perbuatannya bebas dari riya dan ujub. Wajil qalbaka bisofi dzikrihi wa da'an kama la yanfa'uk, menerangi hatinya dengan mengingat Allah, dzikrihi, dengan mengingatnya. Wada'an kama la yanfa'uk, dan meninggalkan segala bentuk amalan yang tidak mendatangkan manfaat. Bal yadurruka, apabila yang membahayakan. Nah, dalam kitab Fathul Qorib di sini juga dijelaskan, maksudnya saya pernah membaca waktu yang disunahkan untuk bersiwak adalah 3, ketika bangun tidur, ketika hendak masuk rumah, dan ketika hendak masuk masjid. Bab yang terakhir, babul ashir, bab ke-10, babut tabarrus, babnya buang air besar. Wa idza tabarrusta lil qada'i wa tariqa fa'tabir fa innar rohata fi izalatin najasah. Ketika Anda buang air besar, maka ambillah pelajaran fa innar roha, bahwa beristirahat, izalah najasah, dengan membuang najis. Ketika Anda buang air besar, ambillah pelajaran membuang najis itu termasuk beristirahat. Wastanij wanakis sahimmatik, dan kemudian beristinja sambil meninggalkan tingginya cita-cita, beristinja sambil meninggalkan angan-angan. Waulik babal kibri, dan menutup pintu takabur. Waftah baban nadami wajlis ala bisatin nadamah, dan membuka lebar-lebar pintunya penyesalan. Dan adzan an-nadamah, dan lantai kekecewaan. Wajtahid fi isyari amrihi wahdina binihyah, setelah itu berusahalah sekuat tenaga untuk mementingkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wasabri, dengan bersabar, ala hukmihi, atas hukum-hukumnya. Walsil syirka bitarkil ghadabu wasyahwah, mencuci keburukan dengan meninggalkan marah dan syahwat. Wasta'malur rohibati warrohibah, fa innallaha ta'ala madahal qauman, mengamalkan ayat-ayat yang memberi harapan, serta merenungi ayat-ayat yang mengandung ancaman. Sebab Allah memuji kaum yang demikian. Ayatnya, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghiban wa rahiban wa kanuna lana khashi'ina, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam mengerjakan amal kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk.
Ini adalah bab terakhir yang saya jelaskan. Bila ada kalimat yang kurang tepat atau salah dalam perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.